pemberantasan korupsi. Nah, soal kedua, Pada tahun 2024, Lawson Bus KPK menjelajah kemana saja? 2024 kita Ayo. menjelajah ke Pulau Jawa ya. Jawa. Jadi yang pertama kita udah dari Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, Jawa Barat, dan terakhir adalah Provinsi Banten yang masih termasuk. Nanti dia lanjut tulis lagi nggak? Kita lagi sedikit-sedikit. Iya, kalau yang tadi belum berhasil boleh nyobain lagi ya. Ini Boleh. Coba lagi, makanya dengerin. Kita lagi bahas jawabannya. indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Nah, kita pernah lihat di sini ada di bus juga, di spanduk juga ada, yaitu Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Halo. Hai. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak sedang di dalam bis roadshow KPK. Ini adalah tentang edukasi pendidikan anti korupsi. Di sini dijelaskan bahwa ada 9 nilai integritas bagi anak Indonesia. Nah, di sini juga ada buku-buku yang bisa dibaca untuk penanaman akhlak untuk siswa. Juga di sini di dalam bus ini melihat film bersama tentang si Kumbi Anak Jujur. Di dalamnya ada tentang nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, jujur, mandiri, ada 9 nilai integritas. Dan alhamdulillah anak-anak antusias sekali dengan pemutaran film si Kumbi. Karena anak-anak juga sudah banyak yang di dalam rumah atau di sekolah sudah ditanamkan dengan adanya pendidikan anti korupsi dari dini. Coba kepada kelompok teman-temannya, nanti temannya mendapat pengurangan dari 107. Ya, kalau ketahuan nanti akan ada pengurangan nilai dari supporternya kelompok mana gitu ya. Ini Santi. Santi kalau nggak mau hadiahnya dioper loh Santi. Om Santi. Baik, selamat siang, saya Aji dari Alfamart Cabang Serang. Hari ini kami membuka stand untuk loker posisi kru di roadshow bus KPK. Yang sudah melamar, alhamdulillah ada sekitar 400 orang yang sudah melamar ke Alfamart. Kita akan proses selanjutnya yaitu di Distaka Provinsi, dan yang perlu diingat adalah Alfamart tidak memungut biaya sedikit pun untuk bisa melamar ke Alfamart. Jadi siapapun yang sesuai dengan kualifikasi bisa melamar ke Alfamart tanpa pungutan biaya sedikit pun, seperti jargonnya KPK tidak menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Memang ini program tahunan kami. Kami tahun ini memang menjelajah ke 12 kota di 4 provinsi. Dimulai di Bangkalan di bulan Mei kemarin, Bangkalan. Kemudian kami ke Bojonegoro, berakhir di Surabaya di Jawa Timur. Kemudian lanjut di Brebes, Kabupaten Wonosobo, dan berakhir di Semarang. Lanjut kemarin kami di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan berakhir di Kota Bandung. Nah, kemarin ini kami di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan berakhir di Kota Serang saat ini. Nah, kan karena kita tahun ini juga akan mengadakan pesta demokrasi secara serentak, terutama di 4 provinsi ini, karena memang 4 provinsi ini termasuk penduduk yang cukup tinggi jumlahnya. Jadi populasi yang tinggi ini mendorong KPK untuk membuat program lagi untuk Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Salah satu isu yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita menolak politik uang. Kita punya program namanya Hajar Serangan Fajar untuk mengenalkan ke seluruh elemen masyarakat untuk menolak politik uang. Nah, kita menamakan dengan program Hajar Serangan Fajar. Nah, program ini kita ingin memutus rantai korupsi terkait dengan, terutama salah satu terkait dengan demokrasi di Indonesia, yaitu memotong biaya-biaya yang mungkin menjadi biaya tinggi terkait dengan pemilihan demokrasi di Indonesia. Nah, harapannya memang ini program jangka panjang. Kita ingin merubah mindset masyarakat untuk tidak menerima uang yang 100-200 ribu terkait dengan untuk memilih seseorang karena uang. Nah, harapannya kita membangun demokrasi yang lebih sehat lagi, lebih berintegritas. Harapannya kita bisa memunculkan individu-individu yang berintegritas yang hadir dalam mewakili masyarakat dalam demokrasi. Terutama bagi kaum milenial
dan Gen Z ya terutama, karena mereka generasi yang peka terkait dengan internet, dengan teknologi. Harapannya mereka memiliki suara-suara yang bisa digaungkan untuk membangun budaya berintegritas lagi ke depannya. Ada beberapa kegiatan yang kita berjalan. Tadi pagi sudah kita lakukan pembukaan oleh Pak Nurul Gufron, pimpinan KPK, dengan Pak PJ, Gubernur Banten, beserta Forkopimda, OPD, dan para petinggi di lembaga vertikal di Banten. Nah, memang ada kegiatan yang berlangsung. Kita ada sosialisasi pencegahan korupsi bagi media massa, CSO, NGO, pelaku usaha. Kami kemarin tadi baru saja selesai dengan BI talk show terkait bagaimana penerapan elektronifikasi dalam transaksi pemerintah daerah. Harapannya dengan begitu kita lebih memiliki sistem yang baik untuk menutup celah-celah potensi korupsi. Karena kami punya teman-teman di Direktorat Koordinasi dan Supervisi yang terus-menerus untuk mengasis pemerintah daerah, terutama terkait dengan aset daerah, pendapatan asli daerah, itu juga PAD, aset daerah itu didorong untuk dikelola dengan baik. Nah, sebetulnya pemerintah daerah sudah menerima manfaatnya saat ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Sekda. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Koordinasi dan Supervisi sudah cukup lumayan aktif ya. Dan harapannya kita dari Roadshow Bus KPK ini, kita ingin turut mendorong masyarakat. Karena tanpa ada peran serta masyarakat, pemberantasan korupsi itu tidak akan berhasil dengan baik. Alhamdulillah dengan kedatangan Roadshow Bus KPK di Provinsi Banten, kami tentunya sangat berbahagia sekali. Ada perhatian yang lebih untuk Provinsi Banten, dan ini bukan yang pertama untuk Provinsi Banten. Ini adalah tahun ketiga kami dikunjungi Roadshow Bus KPK di Provinsi Banten. Tentunya dengan tema tadi, Roadshow Bus KPK adalah jelajah negeri bangun anti korupsi. Kemudian posisi Provinsi Banten itu sendiri untuk perihal tadi bangun anti korupsi adalah persepsinya sudah sangat baik itu mulai dari internal, eksternal ataupun expert, baik persepsinya. Kemudian bagaimana persepsi itu baik juga, kita mungkin langsung saja bisa dimulai dari diri kita sendiri, kemudian mengajarkan secara keseluruhan apa itu tadi anti korupsi dengan implementasi integritas, bahwa dengan menanamkan nilai-nilai integritas yang kami singkat Jumat Bersepeda Kakak di Provinsi Banten. Semoga Banten dari Banten untuk Indonesia berintegritas terwujud, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Harapannya dengan adanya Roadshow Bus KPK itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian harapannya untuk secara keseluruhan masyarakat Banten, yuk kita bangun Banten lebih baik dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pemda Provinsi Banten, kami menyambut baik acara yang diselenggarakan oleh KPK terkait dengan Roadshow Bus KPK di wilayah Banten yang saat ini sedang berlangsung. Secara kelembagaan, kami juga bekerja sama dengan Bank Indonesia turut menyemarakan acara Roadshow Bus KPK ini dengan mengisi acara terkait dengan elektronik transaksi pemerintah daerah. Kita memahami bahwa digitalisasi terhadap pelayanan-pelayanan pajak dan retribusi menjadi bagian untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang pada gilirannya kita akan berupaya terus-menerus melalui teknologi yang kita terus kembangkan ini untuk menghindari hal-hal yang menyalahi aturan ataupun yang berbau koruptif. Sekali lagi kami menyambut baik acara ini. Antusiasme masyarakat, anak-anak sekolah dari anak-anak SD, para guru, lapisan masyarakat semua hadir di lapangan pendopo Provinsi Banten. Ini menunjukkan bahwa menumbuh kembangkan sikap anti korupsi memang harus dari sejak dini dilakukan. Semua yang dilakukan oleh KPK adalah bagian dari niat luhur ini,
kami sekali lagi mendukung dan menyambut baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Betul, pada pagi tadi kita ada kegiatan roadshow bus KPK tahun 2004, jelajah negeri untuk bangun anti korupsi. Dari Banten untuk Indonesia berintegritas. Tadi acara diterima oleh Pak PJ Gubernur bersama dengan dari KPK Bapak Nurul Gufron, yang hadir semua bupati, semua wali kota, PJ Bupati, PJ Wali Kota, bersama dengan beberapa ya kepala OPD dan juga kepala instansi vertikal, menandakan bahwa begitu pentingnya acara pada pagi hari ini. Dan di situ betul apa pesan yang disampaikan dari KPK Bapak Nurul Gufron. Intinya beliau menyampaikan bagaimana pejabat publik harus taat asas aturan yang didukung oleh semangat spiritual. Yang kedua juga Pak PJ Gubernur di situ menerima. Intinya Pak PJ Gubernur menyampaikan dari Banten untuk Indonesia berintegritas. Nah, sekarang kembali kepada hal yang paling unik terkecil. Saya selaku pejabat publik, contoh saya selaku pejabat publik, ada risiko yang melekat pada diri saya. Kenapa? Karena saya di situ mengelola keuangan daerah, keuangan negara. Berarti saya pun juga harus taat asas aturan dan prinsip harus tahu ditahunya. Ini berbahaya sekali. Kalau saya selaku pejabat publik yang mengelola keuangan negara, tidak taat aturan, apa yang akan terjadi adalah risiko hukum yang akan terjadi. Nah, berangkat dari situ, saya nggak ingin saya pejabat publik berbuat kesalahan karena ketidaktahuan. Ditambah dengan saya tidak punya semangat spiritual dalam diri saya. Nah, berarti saya pertama harus berangkat kepada SPI, sistem pengendalian internal yang dibangun di kantor ini, yang diikuti dengan UKI, unit kepatuhan internal, saya selaku ketua. Bagaimana saya selaku ketua UKI, unit kepatuhan internal dalam sistem SP ini bisa mengendalikan? Saya pertama harus dikendalikan memahami aturan. Bagaimana sih ya sebuah aturan harus saya tegakkan? Dan juga kita harus tahu akarnya ada di mana. Sama-sama yang sering disampaikan oleh KPK. Ternyata permasalahan, kerugian, permasalahan hukum berangkat dari pengadaan barang dan jasa itu punya bobot yang paling tinggi sekali. Gagal di situ, gagal saya selaku pengelola keuangan daerah. Dan untuk itu saya harus memahami pertama kepada Perpres yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Pertama kita harus memahami Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, di situ ada dua prinsip hal yang terjadi. Pertama, ada 5 prinsip yang harus dipahami di situ, yaitu prinsip efektif, efisien, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Yang kedua, tentang kebijakan pengadaannya. Kebijakan pengadaannya adalah evercrossing, kecuali untuk jasa konsultasi. Dan inilah kedua hal ini harus saya pahami. Harus saya pahami bersama dengan staf saya. Betul, saya selaku pejabat yang paling berisiko tinggi. Apa iya semua dipikir oleh saya? Tidak mungkin. Saya punya perangkat staf. Ada nanti di situ akan saya tunjuk PPK-nya, akan saya nanti tunjuk PPTK dan pembantu PPTK. Semua harus punya sertifikat barang dan jasa. Apa? Saya bersama dengan staf orang yang tahu ditahunya. Nah, inilah kita bagian dari pemahaman rihmatehid. Berarti sesuai dengan aturan hukum. Rihmatehid di sini harus saya bangun dengan membangun SP dengan UKI-nya. Saya menunjuk di situ PPTK, pembantu PPTK, PPK dengan yang bersertifikat dan wajib di situ. Dan berarti awal sudah mengadakan mitigasi resiko. Ini ya hal yang luar biasa. Dengan itu saja enggak cukup. Saya juga harus menunjukkan mental spiritual. Seorang manusia
paling mudah Pak untuk memberikan contoh. Tapi yang berat manusia bisa mencontoh untuk diri dan lingkungannya. Nah, berarti saya pun juga selaku pengguna anggaran harus bisa menjadi contoh untuk diri dan lingkungan saya di dinas ini. Berangkat dari situ saya bersyukur dan terima kasih. Staf juga yakin dan mau karena diajak benar dengan aturan. Hasil akhirnya kita bekerja nyaman aman. Ini yang kita kehendaki. Kami enggak ingin lembaga organisasi ini yang kami bangun tidak nyaman dan aman karena ketidaktahuan pimpinannya. Dan pimpinan tidak taat asas aturan dan juga enggak diikuti oleh semangat spiritual. Nah, itulah kita pemahaman yang tadi bagaimana rihmatihi di sini kita taat asal hukum juga jangan di luar dul batahid. Gimana kita untuk demi kesejahteraan rakyat yang berangkat dari rahmatihi sesuai dengan aturan hukum. Jadi kami yakin menjadi manusia taat asas aturan yang ditopang oleh semangat spiritualnya. Insya Allah kita akan selamat, yakin akan selamat, berakhir dengan husnul khotimah, berakhir baik. Demikian ya kami yang menyambut dengan bus KPK merupakan edukasi bagaimana integritas di Banten harus dibangun, diwujudkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur. Insya Allah dari Banten untuk Indonesia berintegritas akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Inspektur Daerah Provinsi Banten mengapresiasi kedatangan roadshow bus KPK karena ini menjadi bagian dari penguatan komitmen kami untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi, tindak pidana korupsi di Banten dalam rangka menjadikan masyarakat Banten yang berintegritas, gitu. Sehingga pembangunan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan masyarakat Banten. Melalui roadshow ini kita diingatkan bahwa kita ini harus betul-betul peduli terhadap upaya pencegahan korupsi. Karena sekarang ini kan lebih fokus juga pada koordinasi supervisi dan pencegahan. Nah, jadi karena apa? Kalau banyak penindakan, berarti mungkin keberadaan seperti inspektorat itu dianggap kurang bagus gitu ya. Seharusnya dengan adanya review, monitoring, dan kegiatan lain yang dilaksanakan, tentu tindak pidana korupsi tidak akan terjadi. Keberadaan roadshow bus KPK ini juga sebetulnya menginisiasi pola pendekatan. Nah dulu kan mungkin banyak dengan pola penindakan. Padahal mungkin kalau banyak penindakan, berarti ada kegagalan di dalam proses edukasinya agar masyarakat tuh memahami, mengenal dan melaksanakan bahwa korupsi itu dengan segala bentuknya itu sesuatu yang akan merugikan. Tidak hanya merugikan dirinya, tapi merugikan lingkungan, pemerintah provinsi dan negara pada umumnya. Kita berharap bahwa dengan adanya bus KPK ini, roadshow bus KPK ini, kita tergugah semangat dan kesadaran yang lebih tinggi lagi bagaimana kita secara optimal untuk melakukan upaya-upaya preventif melalui pencegahan, kemudian mulai edukasi, ada pendidikan anti korupsi. Gitu kan. Situ diharapkan tidak hanya kemudian pencegahan, kemudian upaya untuk mencegah terjadi korupsi itu hanya kepada misalnya KPK, kemudian instrumen inspektorat di daerah provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi seluruh elemen masyarakat tidak hanya di bidang pemerintahan, tapi mungkin para ulama, para tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya, akan ada kepedulian terhadap upaya memperkuat integritas agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Provinsi Banten, baik di provinsi maupun kota, itu betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintahan semua level itu betul-betul memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga
Banten ini menjadi masyarakatnya masyarakat yang sejahtera, yang baldatun tayyibatun warubun ghafur.